Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang peluruhan radioaktif. Unsur radioaktif itu memiliki inti atom yang terdiri atas proton dan neutron dinamakan nuklida. Nuklida ini ada yang bersifat stabil dan ada yang bersifat tidak stabil. Nuklida yang tidak stabil akan mengalami peluruhan sampai terbentuk nuklida yang stabil. Peluruhan radioaktif ini merupakan proses perubahan dari inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil dengan cara memancarkan radiasi dan energi. Radiasi ini berupa sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ketiga sinar ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sinar alfa memiliki notasi 42 alfa atau 42 helium karena sinar alfa ini sama dengan inti helium. Sedangkan sinar beta notasinya adalah 0-1 beta atau 0-1 elektron karena sinar beta ini sama dengan partikel elektron. Sedangkan sinar gamma notasinya 00 gamma. Sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sinar alfa memiliki massa 4 SMA. SMA adalah satuan massa atom. Sedangkan sinar beta 0 SMA. Sebenarnya sinar beta ini mempunyai massa yang sangat kecil sekali, yaitu 1/1836 SMA. Karena sangat kecil sekali, sehingga dianggap tidak bermassa atau dituliskan sebagai 0 SMA. Sedangkan sinar gamma massanya 0 SMA. Muatan dari sinar alfa itu +2. Sinar alfa ini mempunyai sinar yang bermuatan positif karena dapat dibelokkan oleh medan magnet ke arah kutub negatif. Sedangkan sinar beta muatannya negatif 1 karena dapat dibelokkan oleh medan magnet ke arah kutub positif. Sedangkan sinar gamma tidak bermuatan atau netral. Muatannya sama dengan 0 karena sinar gamma ini tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet. Jadi tidak terpengaruh oleh medan magnet. Sinar alfa ini memiliki daya ionisasi yang paling kuat karena muatannya yang positif tadi. Sedangkan sinar beta daya ionisasinya lebih lemah dibanding sinar alfa, dan yang paling lemah adalah sinar gamma karena muatannya netral atau sama dengan 0. Daya tembusnya sinar alfa ini sangat kecil karena masanya yang besar, dengan bahan penahannya adalah sehelai kertas tipis. Untuk sinar beta, daya tembusnya ini lebih besar dibandingkan sinar alfa. Bahan yang dapat menahan sinar beta adalah lapisan aluminium tebal, dan daya tembus yang paling besar adalah sinar gamma. Dengan bahan penahannya adalah lapisan timbel. Nah, kalau digambarkan sederhananya seperti ini. Misalkan ini ada unsur radioaktif yang memancarkan 3 sinar, ada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Jika diberi penahan sehelai kertas tipis, maka sinar alfa ini tidak dapat diteruskan sinarnya. Sedangkan sinar beta dan sinar gamma masih bisa diteruskan. Gitu. Sehingga daya tembus sinar alfa ini sangat kecil. Kemudian jika diberi penahan lapisan aluminium yang tebal, maka sinar beta ini yang akan tertahan, sedangkan yang masih bisa diteruskan adalah sinar gamma. Jika diberi
lapisan timbal, maka sinar gamma ini akan tertahan juga. Jadi, jika dilihat dari bahan penahannya, maka daya tembus sinar alfa ini yang paling kecil, sinar beta lebih besar dibandingkan sinar alfa, dan yang paling besar adalah sinar gamma. Selain ketiga sinar ini, terdapat partikel elementer lainnya atau sinar radioaktif lain. Ada positron, neutron, proton, deuteron, dan triton. Positron ini merupakan elektron yang bermuatan positif, notasinya 0 plus 1 elektron, sedangkan neutron ini muatannya netral, notasinya 10N. Untuk proton, notasinya 1 plus 1P atau 1 plus 1H. Untuk deuteron, notasinya 21D atau 21H, sedangkan triton notasinya 21T atau 31H. Tadi sudah disampaikan bahwa nuklida yang bersifat tidak stabil akan mengalami peluruhan sampai terbentuk nuklida yang stabil. Peluruhan yang dialami bisa merupakan peluruhan inti ringan atau peluruhan inti berat. Misalnya peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Untuk peluruhan alfa, di sini unsur meluruh dengan memancarkan sinar alfa. Peluruhan sinar alfa merupakan peluruhan inti berat. Peluruhan ini terjadi pada nuklida dengan nomor atom lebih besar dari 83. Contohnya uranium dengan nomor massa 238 dan nomor atomnya 92 meluruh menjadi thorium dengan nomor massa 234 dan nomor atomnya 90 memancarkan sinar alfa. Peluruhan yang kedua adalah peluruhan beta. Di sini peluruhan beta ini unsur meluruh memancarkan sinar beta. Sinar beta ini ada dua macam, ada beta negatif dan beta positif. Beta negatif ini sama dengan elektron, sedangkan beta positif ini disebut sebagai positron. Peluruhan sinar beta merupakan peluruhan inti ringan. Pemancaran inti ringan terjadi pada nuklida yang terletak di atas atau di bawah pita kestabilan. Seperti ini ya. Nah, inti yang terletak di atas pita kestabilan, di atas untuk inti yang terletak di atas pita kestabilan, mencapai kestabilan dengan cara memancarkan elektron atau beta negatif dan neutron, sedangkan inti yang terletak di bawah pita kestabilan mencapai kestabilannya dengan memancarkan positron atau beta positif dan proton. Ini merupakan contoh beta negatif. Peluruhan thorium menjadi protaktinium memancarkan elektron, sedangkan yang ini adalah peluruhan beta positif. Nitrogen meluruh menjadi karbon dengan memancarkan positron atau beta positif. Kemudian yang untuk peluruhan gamma, unsur yang mengalami peluruhan gamma ini akan meluruh dengan memancarkan sinar gamma. Contohnya kobalt yang memancarkan sinar gamma, tidak ada perubahan nomor massa dan nomor atom ya pada kobalt. Ya, jadi begini, ketika inti induk itu yang ini ya.
yang di belakang tanda panah, dan yang di depan tanda panah ini adalah inti anak. Ya, ketika inti induk memancarkan sinar gamma, maka inti anak tidak akan mengalami perubahan nomor atom dan nomor massa. Ingat ya bahwa pada persamaan reaksi peluruhan ini berlaku hukum kekekalan energi dan muatan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan panah itu harus sama. Maksudnya jumlah nomor massa itu lambangnya A, nomor massa sebelah kiri ini harus sama dengan jumlah nomor massa sebelah kanan. Nah, begitu juga dengan nomor atomnya. Jumlah nomor atom itu lambangnya Z, sebelah kiri harus sama dengan jumlah nomor atom sebelah kanan. Misalnya peluruhan alfa ini. Nomor massa sebelah kiri 238 dan nomor massa sebelah kanan ini jika dijumlahkan hasilnya sama dengan yang di sebelah kiri. 234 ditambah 4 hasilnya sama dengan 238. Nomor atomnya juga begitu, harus sama, jumlah sebelah kiri dengan sebelah kanannya sama. Sebelah kiri 92, di sebelah kanannya jika dijumlahkan 90 ditambah 2 hasilnya juga 92. Jadi harus sama. Kalau dibuatkan persamaan kimianya seperti ini. Ini rumus umumnya ya. X dengan nomor massa A dan nomor atom B meluruh menjadi Y dengan nomor massa C dan nomor atom D memancarkan sinar yang kita sebut sebagai Z dengan massa E dan muatannya F. Nah, di sini A ini harus sama dengan C plus E dan B harus sama dengan D plus F. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya ini adalah contoh peluruhan radioaktif. Perhatikanlah reaksi berikut. Yang A 87 36 kripton menjadi 86 36 kripton plus X, sedangkan yang B 234 91 protaktinium meluruh menjadi 234 90 thorium plus X. Tentukanlah partikel X tersebut. Ya, di sini kita disuruh menentukan X. X ini apa sih? Nah, begitu. Nah, untuk menjawabnya, jadi kita tulis dulu nih permisalan X itu punya massa A dan muatannya B. Nah, kita cari yang A dulu. A ini kan merupakan massa. Letaknya di atas, jadi kita gunakan angka yang ada di atas. 87 sama dengan 86 plus A, maka A sama dengan 1. Kemudian yang B ini merupakan muatan, letaknya di bawah. Jadi kita gunakan angka-angka yang ada di bawah untuk menentukannya. 36 sama dengan 36
ditambah B, B sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan A dan B-nya ya. A-nya tadi 1, B-nya 0. Nah, kemudian kita cari di tabel sinar radioaktif yang punya massa 1 dan muatan 0 ini apa? Ya, ketemunya neutron ya. Neutron. Kemudian, untuk menjawab yang B ini, sama caranya. Kita misalkan dulu, X ini punya massa A dan muatan B. Kita cari A, karena A letaknya di atas, maka kita gunakan angka-angka yang ada di atas. 234 sama dengan 234 ditambah A. Maka A sama dengan 0. Oke, sekarang yang B, ini juga sama karena B ini letaknya di bawah, maka kita gunakan angka-angka yang ada di bawah. 91 sama dengan 90 ditambah B. B sama dengan 1. Nah, kita sudah menemukan A dan B-nya. A-nya 0, B-nya 1. Nah, kita cari di tabel sinar radioaktif yang punya massa 0 dan muatan 1 ini positif 1 ya. Positif 1 ini apa? Ternyata dapatnya positron. Positron. Nah, begitu. Jadi kita sudah menemukan ini partikel X untuk yang A adalah neutron, sedangkan partikel X untuk yang B adalah positron. Gitu. Baik, demikian pembahasan kita mengenai peluruhan radioaktif. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Tetap bela-belain belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.